Halo, balik lagi Wah, di kaget. podcast Malam Kliwon. Lanjut. Kemarin tuh kita ceritanya dari Yogyakarta, Yogyakarta. dari Museum Dirgantara. Rasi ke sawah. Ku percaya selalu ada. sesuatu di Jogja. Oh benar. Suwangi di mana ya? Suwangi. Anda butuh layanan jasa Swangi. Iya, ayo. Tadi dari Jogja, kita Iya. ada cerita dari Pamekasan. bukan Mana? Kediri. Oh, Woi. kerajaan tertua nih. Bener gak sih? Enggak dong, Enggak ya. tertua lupa gua. mah. Duh, bentar ya, ini ada kode verifikasi nih. Oh, Jancuk. gue tahu orangnya siapa nu. Ayo. Oh ya. Halo Bang Bimo dan Bang Danu. Kenalin, nama aku Avi. Di sini aku mau berbagi cerita pengalamanku yang berkesan dan gak terlupakan. Jadi pada bulan Juni 2019, aku memutuskan untuk pergi ke Pare, kampung Inggris, untuk bisa memperdalam bahasa Inggris. Kebetulan saat itu aku baru selesai wisuda. Jadi ke Pare itu emang untuk ngisi waktu sembari mencari kerja. Nah, singkat cerita, aku di sana dapat dorm yang tempatnya itu ternyata termasuk baru. Jadi sebelumnya tuh jarang dipakai. Tempatnya bagus, kamarnya ada 5. Kamar mandi dalam, termasuk salah satu dorm yang bagus lah di antara dorm-dorm yang lain. Tempatnya tuh agak masuk ke dalam dan sebelahnya ada sungai gitu. Karena itu, walaupun bagus, tempatnya emang agak singup. Singup tuh apa, Le? Sumuk gitu loh. Sumuk, Lembab-lembab. lembab gitu ya. Iya. Dari awal, temanku nih, sebut aja namanya Diana. Dia emang udah ngerasa aneh. Karena dia ada bakat gitulah. Dia gak ngebolehin lampu kamar mandi dimatiin. Aku yang notabene cuek, ya udah toh gak ada ruginya dinyalain. Terus dia ngejelasin pokoknya ada sesuatu lah di situ. Jadi gak boleh dimatiin lampunya. Terus semakin lama, kejadian-kejadian aneh ini dimulai. Pernah ada saat kita lagi ngobrol hal-hal lucu, dan sedetik kemudian Diana ini langsung nangis. Aku yang lagi ketawa langsung bengong. Dan dia cerita ternyata ada anak kecil yang berdiri di dekat lemari. Sementara kita semua tuh gak ngeliat apa-apa. Dan akhirnya aku menenangkan Diana, bilang udah gak apa-apa. Ada juga kejadian di kamar nomor 1. Temanku ini digangguin pas lagi tahajud. Mukenanya ditarik-tarik. Dan setiap jam 3 pagi, temanku selalu dengar ada orang yang kayak beresin sepeda di parkiran kita. Dan dengar ada orang yang nyuci. Selalu jam 3. Jam 4 tuh udah gak ada. Sampai ada yang pernah dimimpiin ketemu nenek-nenek yang ada di penginapanku. Bilangnya emang dia yang jaga. Katanya mukanya serem gitu. Terus temanku sampai ketakutan dan bingung kenapa dia yang dimimpiin. Padahal dia merasa gak pernah berbuat aneh-aneh di penginapan itu. Nah, semuanya ini belum ada apa-apanya. Paling epic, ada temanku yang sampai kesurupan. Anggap aja namanya Mawar. Si Mawar ini emang salah satu anak indigo lah, dalam tanda kutip ya, yang ada di dorm kami. Kamar si Mawar terletak persis di sebelah kamarku. Aku ada di kamar nomor 2, sementara si Mawar ada di kamar nomor 1. Nah, si Mawar ini sering banget diliatin. Tiba-tiba muncul lah, tiba-tiba ada yang ngajak kenalan. Bilangnya sih itu normal karena ada di tempat yang baru. Tapi si Mawar ini masih bisa nahan semuanya. Gak ada yang dia ceritain karena takut kami pada takut. Sampai suatu saat
Pas Mawar baru pulang ke dorm, baru selesai kelas, dan itu mendekati maghrib, yang kalau kata orang-orang emang maghrib tempatnya jin pada keluar. Tiba-tiba teman kamarnya, sebut aja Melati, yang paling dewasa di antara kita, dia teriak manggil Miss A yang jaga di dorm kita. Melati ini teriak, Miss tolong gitu. Sontak aku yang temen sebelah kamarnya langsung keluar dengan menggunakan mukena, karena saat itu aku berencana sholat maghrib. Nanya ke Melati, kenapa Melati gitu. Melati gak jawab karena panik. Lari ke kamar Miss A yang terletak paling pojok deket tempat cuci baju. Pas ku tengok kamar sebelah, udah gaduh. Teman-teman kamarnya pada bergerumul. Dan ternyata si Mawar ini kesurupan. Dia merem dan teriak-teriak, bilang jangan sambil mengepakkan tangannya dan nekuk jari-jari kakinya, seolah-olah dia tuh lagi nahan sesuatu. Lalu kita yang ada di sana coba membuka kepalan tangan dan kakinya Mawar sambil berdoa baca surat Al-Baqarah yang kita yakini bisa ngusir jin yang gangguin. Sebagian teman ada juga yang terus bilang ke Mawar, Mawar sadar, Mawar lawan Mawar gitu, untuk menyemangati Mawar. Setelah sekian lama kita berdoa dan mencoba menyadarkan Mawar, akhirnya Mawar lemas. Semua jari-jarinya kembali normal lagi, dan terkesan seolah semuanya udah mulai membaik. Bahkan dia nanya, ada apa nih gitu. Melihat keadaan yang membaik, aku pun berinisiatif sholat maghrib, karena waktunya udah hampir habis ya. Aku sholat di depan kasurnya Mawar. 1 rakaat masih baik-baik aja. Sampai rakaat ketiga, aku udah hampir masuk tahiyat akhir. Tiba-tiba aku mendengar Mawar tertawa cekikikan. Waduh. Sumpah, seluruh bulu kuduku langsung naik, merinding banget. Dia cekikikan sambil bilang, Mawar temen aku, Ya. biar dia main sama aku. Iya anjing. Teman-temanku langsung bilang, enggak, Mawar teman kita, bukan teman kamu. Udah jangan ganggu. Setelah mendengar itu tiba-tiba Mawar bilang dengan nada memelas dan nangis, terus teman aku siapa? Kayak gitulah. Aku yang baru selesai sholat dan masih merinding, mematung sebentar, terus langsung mendekati Mawar. Kuulang-ulang istighfar dan akhirnya Mawar sadar. Setelah beberapa hari, baru aku mendengar apa yang terjadi pada Mawar di hari itu. Ternyata, setelah Mawar pulang saat itu dari kelas, tiba-tiba dia diliatin sama sosok yang serem banget. Berdarah-darah, mukanya hancur. Jadi dia otomatis merem, langsung teriak gitu. Nah, sosok ini ternyata biasanya tinggal di langit-langit kamarnya Mawar. Persis di atasnya dia. Menurut teman-teman kamarnya, dia tuh sering bangun pas malam. Tidurnya gak nyenyak, dan setiap ada pelajaran atau hafalan vocab, dia selalu lama gak hafal-hafal. Ternyata setiap dia belajar suka digangguin. Dan rupanya kemarin Mawar ngepalin tangan dan kaki itu nahan, biar si setan ini gak masuk ke tubuhnya dia. Wah. Tapi ternyata gagal, dan yang masuk ke tubuhnya Mawar malah setan yang lain, yaitu setan anak kecil yang ada di kamarnya, yang katanya tinggal di dekat lemari. Anak kecil ini selalu ngajak main Mawar, tapi Mawar gak pernah mau. Malam itu orang tua Mawar langsung datang untuk jemput, dan dia akhirnya gak ngelanjutin program studinya di sana. Sekian bang, maaf kalau kepanjangan, berbelit-belit, dan gak serem. Terima kasih ya, sukses selalu Pot Mawon, sehat-sehat juga untuk Bimo dan Danu. Ini nih, setan kurang ajar. Orang lagi menuntut ilmu, lagi belajar bahasa Inggris,
Di Pare ya. ngapalin vocab, digangguin. Kasian ya, bikin kita jadi kontraproduktif. Tahun berapa nih? 2019 baru. Oke, masih ada ini almarhum ya. Siapa? Lord. Oh, Lord Abdul. Iya. Iya. Kasihan ya, turut berduka untuk Lord Abdul. Terima kasih banyak sudah bagi-bagi ilmu ya buat Iya. kita. Respect. Ngomong-ngomong, berarti ada berapa setan di situ tadi? 2, 2, ya kan? yang cewek yang Temannya. tinggal di plafon, Iya. satu lagi yang Plafon anak kan kecil. bukan. Wah, kayak di gembel plafon, plafon dong yang iya, di episode langit-langit. Spotify. Sama satu lagi anak kecil. Iya. Kita tuh banyak banget dapet cerita dari Pare ya. Iya. Udah 3 apa 4. Sering banget tau. Di sana banyak dorm-dorm yang angker. Banyak di Spotify tuh. Teman-teman deh, coba deh. Ada beberapa episode gitu dari Pare dan serem banget ceritanya. Iya. Gitu. Kasian ya orang-orang lagi belajar bahasa Inggris. Tapi kalau kalau cewek kan biasanya sebut saja mawar. Nah, kalau cowok ini apa nih sebutannya nih? Kalau Biasanya. cewek kan biasanya kalau nggak mawar melati kan, Mm-mm. sama putri Bunga. iya bunga. Iya, kalau kita mengacu pada regu di pramuka, berarti hewan, Pak, yang cowok. Kalau yang cowok sebut saja semut. Sebut saja dia jaguar. Woi, jadi serem. Apa aja yuk regu-regu biasanya? Elang, harimau, Iya, singa. macan. Mana ada singa? Ada. Oh, ada ya? Ada kan Cil ya? Ada. Emang ada regu singa ada ya? singa. Oh. Yang gue tahu tuh Semut. semut. Ular. Gue semut gue dulu. Wah, mantap. Gua apa ya? Mantap. Dulu kita pengennya yang keren kan. Iya. Masa nggak mau Pak semut? Apaan masa semut? Semut. Saya mau harimau, macan. Dulu gue latihannya di semut, Pak. Di Zeni. Oh, Zikon. Di Zikon. Jadi sama guru pramuka gua, ayo kita latihan bangun tenda di Zikon. Wah, lambangnya semut. Iya. Kan? Bener-bener. Sama traktor di biasa depan tuh. Lambangnya semut. Tuh. Pakai loh, Tentara Nasional Indonesia aja ada yang pakai semut ternyata. Selain kobra ya, selain ular, selain badak, ya kan? Sini badak. Badak cetak sakti. King Kong juga ada tuh. King Kong. Mm-mm. Kobra tuh itu Tim Cobra? Enggak ya? enggak, itu polisi. Oh iya bener. Tentara kemarin yang di Wisma Atlet, Oh iya benar. ya kan? Maksudnya Cobra. banyak lah, harimau jelas. Jelas. Elang laut biasanya, elang laut gitu. Banyak lah. Semut juga ada. Orang-orang nggak ada orang-orang. Enggak, ini. Undur-undur. Nggak serem banget ya. Kami dari regu undur-undur. Undur dulu. Beda dong. Beda dong. Mengundur. Apalagi dulu. hiu tuh kemarin kan. Hiu. Nanggala, Pak. Oh itu hiu ya. Hiu Itu kan ini bukan- regunya apa? Oh regunya hiu. Maksudnya selamat datang di sarang hiu. Anjir keren ya. Iya. Ubur-ubur Cil. Lu mau Oh, ubur-ubur Cil. Kami dari tim ubur-ubur. Gini-gini ya. Hayo siapa yang mau dievakuasi? Tapi nyetrum, Pak. Iya. Banyak korban. Ha gitu. Siapa yang mau Selamat datang di sarang hiu. Kalau di Indonesia, Heeh. kalau di Korea, Selamat datang di sarang hiu. Selamat datang di sarang Aci Blok M. Bulungan. Tapi gitu-gitu lo jangan bercandain lo. Sarang Korea Oci. lo suruh wajib militer juga kadang mau nih begini nih. Iya, anak pang kok wajib militer. Ya udah, Ya. dah.